Hai guys, kenalkan saya Navid Zafar dari Lab IGL Gem Lab yang beralamat di Menara Imperium, Jalan HI Rasuna Said. Saya adalah Chief Gemologist dari IGL. Hari ini kita akan membicarakan dan kumpas tuntas singkat dan padat tentang batu yang legendaris yang kalian sudah tahu, yaitu adalah batu rubi. Jadi, simak video berikut ini. Sebelum kita mulai tentang batu rubi, saya mau menceritakan sedikit singkat cerita tentang IGL Gem Lab. Jadi IGL itu pertama kali didirikan di tahun 1979 di Indonesia dan di Singapura. IGL adalah gemolog laboratorium yang pertama yang didirikan di Indonesia dan di Singapura. Didirikan oleh ayah saya almarhum MZ Jeffrey, atau kalian mungkin lebih akrab mengenalkan sebagai Muhammad Zafarullah. Beliau itu lulusan pertama dan Asia pertama dari HRD Eindhoven. Kalau kalian tidak tahu, bisa googling HRD dari Eindhoven, Belgium. Dia adalah Asia pertama yang lulus dari Institute HRD. Baru di tahun 1983 dia lulusan dari GIA, Gemological Institute of America, di Santa Monica di Amerika. Nah, beliau membangunkan IGL biar memang tertransparan dan orang yang membawa batu permata itu bisa waktu zaman tahun 70-an akhir ya, biar mereka bisa mengetahui identifikasi batu-batu mereka. Karena pada tahun 70 akhir sampai 80 awal banyak batu-batu sintetik yang masuk ke dalam pasar Indonesia, atau mungkin dari warisan yang mereka itu tidak bisa mengetahui identifikasi tersebut. Jadi sekarang saya penerus berikutnya, nama saya Navid Zafar dari Lab IGL, saya adalah Chief Gemologist dari IGL. Saya penerusnya untuk Gem Lab IGL di Indonesia. Kita ada sekarang hanya di Indonesia. Jadi saya adalah berikut penerusnya, dan saya lulusan dari Gemological Institute of America, GIA. Dan saya juga ada lulusan dari Gublin, CGP ya. Jadi kalian akan ketemu saya beredukasi banyak tentang batu-batu permata di video-video berikut ini. Next, kita akan bahas tentang ruby. So, stay tune, simak terus. Tahukah Anda, selama lebih dari 4.000 tahun, satu batu permata telah berdiri di atas segalanya, yaitu adalah batu rubi. Dikenal sebagai raja segala batu permata, rubi menyimpan kisah tentang gairah kekuasaan prestis dari medan perang kuno hingga lerang rekor dunia saat ini. Mari kita bahas satu persatu. Nomor 1, sains dan komposisi dari batu rubi. Secara ilmiah, rubi adalah varian merah dari batu korundum dengan formula aluminium oxide. Apa yang membuat rubi itu merah? Jejak kecil kromium, unsur yang inilah yang bikin rubi itu bercahaya berapi-api. Dari merah muda lembut hingga merah legendaris yang kita kenal sebagai pigeon's blood. Semua warna korundum itu lain disebut safir. Tetapi bila warnanya merah, itu adalah rubi. Yang kedua, penemuan batu rubi pertama. Apakah kalian tahu di mana pertama rubi yang ditemukan? Rubi pertama kali ditemukan pada tahun 2500 sebelum Masehi di Mogok, Burma, yang kini kita tahu sebagai Myanmar. Rubi begitu dihargai sampai prajurit Burma dahulu mereka menanamkan rubi di bawah kulit mereka, karena mereka percayai itu kalau mereka menanamkan rubi itu dalam kulit itu mereka tidak terkalahkan di medan perang. Yang ketiga, siapa yang memberi gelar The King of Gemstone? Apakah kalian tahu? Pertama kali dijuluki The King of Gemstone adalah dari India. Dari India mereka menyebutkan Ratnaraj, raja segala permata. Karena di Ratnaraj itu ada dalam Sanskrit Hindu yang mereka mempercayai membawa kemakmuran, perlindungan, dan berkah ilahi. Gelar Raja Permata atau The King of Gemstone bertahan selama berabad-abad. Jadi pertama kali itu disebut King of Gemstone adalah orang India, bukan orang Burma. Mereka menjuluki dan mereka mempercayai. Yang keempat, perjalanan global. Dari Burma, rubi menempuhi perjalanan ke seluruh dunia.
Birma masih terkenal di seluruh dunia. Terus keluar juga rubi dari Sri Lanka yang menghasilkan rubi merah muda yang diperdagangkan di jalur sutra. Thailand juga di abad 15 menjadi pusat deposit rubi yang keluar, terkenal dengan warna yang lebih gelap. Pada abad 19, Vietnam pun menemukan deposit baru. Rubi juga ditemukan di tambang legendaris seperti Kashmir, terus dari Pakistan, India, Madagaskar, Mozambik. Sekarang kita tahu Greenland menjadi ada tambang baru di Greenland juga. Tapi sekarang pembesar pemasokan di seluruh dunia adalah di pasar dunia itu yang menguasai sekarang tetap Birma, dan yang paling terbesar di nomor 2 adalah Mozambik. Greenland pun sudah ditemukan rubi, tapi tidak dengan skala besar dan kualitas yang rendah. Saat ini yang kita dapat info, tambangnya sudah tutup dan perusahaan yang menambang itu sudah bangkrut. Yang kelima, rubi legendaris dan rekor dunia. Apakah kalian tahu rekor dunia rubi apa? Apa saja? Sepanjang sejarah, beberapa rubi mencapai status legendaris. Yang pertama, Sunrise Ruby, batu dari Birma, seberat 25,59 karat. Terjual lebih dari 30 juta dolar pada tahun 2015. Itu adalah rubi termahal per karat. Yang kedua, Liberty Bell Ruby dari Afrika Timur, yang seberat 8.500 karat. Adalah yang terbesar, namun tidak berkualitas perhiasan. Yang ketiga, Nelanjani Ruby India seberat 1.370 karat. Adalah bintang ganda terbesar di dunia. Itu star ya. Dan yang keempat yang kita semua pada tahu, pada 2023 ini menjadi heboh. Estrella de Fura, ruby yang terbesar dari Mozambik yang seberat 55,22 karat, memecahi rekor dunia. Terjual dengan 34,8 juta dolar. Harga tertinggi untuk ruby saat ini. Yang keenam, mengapa ruby tetap raja atau dilujuki The King of Gemstone? Ruby selalu melambangkan cinta, keberanian, dan gairah. Ia menghiasi mahakota para raja, membimbing prajurit dalam pertempuran, dan kini memecahkan rekor di dalam paling bergengsi, dari lahirnya di perut bumi yang berapi-api hingga tempatnya dalam sejarah dan legenda. Ruby tetap menjadi raja segala batu permata. The King of Gemstone ialah ruby. Nah, itu adalah penjelasan dari kami, singkat, padat, dan dikupas tuntas tentang batu ruby. Batu ruby tetap adalah The King of Gemstone. Ruby, batu api, raja permata, dan pengingat abadi tentang harta terlangka di bumi. Jadi kalian yang punya ruby, silakan untuk datang ke kami untuk mengecek, mengidentifikasi apa originnya, apa dia punya identifikasi, treatmentnya di IGL Gem Lab, di beralamatnya di bawah ini, Menara Imperium, Suite 16A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Jadi simak di video berikut-berikut. Kalau ada komen, boleh di komen di kolom komentar. Akan saya jawab kepada kalian komen-komen atau ada yang mau bertanya kepada kami. Oke, kayaknya itu sudah selesai dari kami. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Dan kita akan bahas banyak tentang edukasi dan sharing knowledge-nya ke depannya. Alright, terima kasih banyak. See you.